Kita di bulan September mengambil tema bacaan kita dari surat Petrus yang pertama. Jadi selama bulan September kita akan belajar surat Petrus 1 Petrus, tetapi dalam bahan saat teduh kita men-encourage jemaat untuk membaca bukan cuma 1 Petrus, tetapi juga 1 dan 2 Petrus. Nah temanya adalah From Darkness into His Light yang diambil daripada 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita lihat setiap kata demi kata, ini bukan pernyataan yang kosong, brothers and sisters. Petrus atau Tuhan melalui Petrus menaruh yang namanya identitas kepada orang Kristen pada abad itu. Di mana ditaruh mereka bukan cuma orang biasa. Mereka bukan cuma umat manusia biasa. Mereka bukan cuma orang yang percaya kepada Yesus, tapi di balik itu mereka punya suatu identitas yang baru. Mereka adalah bangsa yang terpilih. Bukan sekadar bangsa di dunia, tapi bangsa terpilih di antara semua bangsa di dunia. Mereka adalah bukan cuma sekedar bangsa, tapi seorang imam. Bukan cuma imam yang melayani seperti biasa, tapi imam yang melayani dalam kerajaan Allah, namanya imamat, royal, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Bukan milik siapa-siapa, milik Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan. Bukan cuma kita keluar dari kegelapan, tapi menuju kepada terangnya yang ajaib. Terangnya ajaib bukan cuma sekedar terang, tapi betul-betul His wonderful light. Marvelous light. Terangnya yang luar biasa ajaib. Itu adalah identitas yang Tuhan taruh melalui Petrus kepada orang Kristen pada masa itu. Nah, brothers and sisters, Petrus menulis 2 bagian dari 1 dan 2 Petrus. 1 Petrus ditulis, Tuhan melalui Petrus ditulis adalah adalah untuk mempersiapkan jemaat menghadapi penganiayaan dari luar. Menurut saya begini, ini menurut pendapat saya ya. Saya nggak tahu kalau Tuhan tidak mempersiapkan jemaat melalui surat Petrus, bahwa ketika mereka menghadapi penganiayaan, ini caranya mereka menghadapi. Makanya kenapa hari ini orang Kristen dan kita ada sampai hari ini, menurut saya adalah mungkin salah satu adalah pengaruh daripada surat Petrus ini, sehingga iman orang menghadapi penganiayaan bertahan sampai sekarang. Tapi yang kedua, dia mengajari jemaat untuk menghadapi atau punya another suffering, penderitaan berikut oleh karena pengajaran yang salah yang datang dari dalam jemaat. Jadi surat Petrus ini ditulis untuk menghadapi dari luar dan juga dari dalam. Mempersiapkan orang-orang Kristen, jemaat, menghadapi kedua hal itu. Nah, brothers and sisters, selama bulan September akan ada 4 minggu kan, dan saya akan bicara tentang hari ini, judul pelajaran saya adalah Chosen for a Living Hope. Minggu berikut, Pendeta Saat, Call to be Holy. Kemudian minggu berikutnya, 21 September, Pendeta Iwan, Living the Right Relationship. Kemudian tanggal 28, Pak Budi akan bicara Strong in Suffering. Selama 4 minggu inilah tema-tema tiap minggu akan kita jemaat pelajari bersama-sama. Oke? Nah sekarang kita buka pelajaran saya hari ini adalah Chosen for a Living Hope. Pelajaran saya hari ini. Mari kita buka di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Nah saya akan bicara 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Inilah khotbah saya di minggu saat ini. Ayat pertama, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang pendatang. Nah pendatang ini bukan maksudnya pendatang kita pindah ke satu tempat, bukan tempat yang kita berasal. Tapi dalam bahasanya adalah refugee.
Orang-orang yang sebenarnya adalah pengungsian yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Nah, kalau kita bisa pelajari, brothers and sisters, pendapat saya adalah begini. Kenapa surat ini ditulis kepada orang-orang Yahudi, Kristen Yahudi yang sudah pindah ke daerah sini? Kenapa enggak ke Yerusalem aja? Hemat saya adalah begini, ketika Tuhan Yesus memprediksi tentang kehancuran Yerusalem di Injil Matius dan juga ada di Lukas, dia sudah menyatakan kapan Yerusalem hancur, tanda-tandanya apa, kapan tanggalnya, apa bentuknya, bahkan hari tepatnya Tuhan sudah ceritakan kepada murid-muridnya. Sehingga mereka ini kemudian kemungkinan berpindah ke daerah sana menghindari tahun 70. Tahun 63, 64 Petrus menulis, tahun 70 Yerusalem dihancurkan. Makanya mereka tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan juga Britania. Bersama-sama tentu saja dengan murid-murid yang lain. Yaitu orang-orang yang dipilih, chosen, sesuai dengan rencana Allah. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima panggilan percikan darahnya. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ada dua hal yang sebelum saya bicara khotbah saya, dua hal yang menurut saya perlu kita dalami sama-sama, brothers and sisters. Yang pertama adalah kata-kata pendatang atau refugee, dan yang kedua adalah chosen, pilihan. Orang pendatang atau pengungsi, tidak ada orang mengungsi untuk tempat yang dia akan permanen di sana. Semua orang yang terlibat atau dalam pengungsian adalah orang-orang yang akan menunggu, yang sedang menunggu untuk ditempatkan di negara yang lain. Atau daerah yang lain yang mau menerima mereka, negara lain yang mau terima mereka. Itu namanya pengungsian. Tidak pernah orang memilih menetap di dalam camp pengungsian, tidak pernah. Karena mereka bersifat sementara. Betul atau tidak? Jadi karena itu kemudian tidak ada orang yang berpikiran mereka stay di sana forever. Bukankah dalam Alkitab, dalam konteks pengungsian, kita orang percaya dihitung sebagai atau digambarkan adalah sebagai orang asing, pengungsi di dunia ini. Dunia bukan tempat kita, betul atau tidak? Rumah kita kan bukan di sini, kata firman Tuhan. Rumah kita nanti di sorga. Ini bukan rumah kita, ini tempat kita mengungsi. Kan itu prinsip firman Tuhan. Jadi kalau kita mengerti itu, maka ada shifting pemikiran yang luar biasa yang harusnya terjadi. Tidak ada orang tinggal tempat pengungsian, tapi kemudian membangun rumah megah di tempat pengungsian. Kalau ada orang di tempat pengungsian, kita datang ke tempat pengungsian, kita ada orang, dia bangun rumah megah, rumah mewah di tempat pengungsian, itu bukan tanah dia. Dan sekeliling dia ada pagar yang membatasi dia tidak boleh keluar. Tapi bayangkan ada orang membangun rumah yang mewah di tempat pengungsian. Kita bilang apa pada orang itu? What will you say? What will you say? Kita bilang apa? Hah? For what? Buat apa? Kan kamu juga pindah. Ini kan bukan tanah kamu. Kan cuma sementara di sini, kenapa kamu bangun? Kan itu kita akan bicara kan. Tapi secara spiritual, bukankah ini yang kita juga lakukan? Kita sibuk membangun, kita punya yang kita sebut dunia kita. Bukan membangun masa depan kita di sorga. Kita habiskan energi kita untuk mencari yang semua orang dunia cari, bukan berarti kita nggak boleh, silakan. Tapi apakah yang kita investasikan di masa depan untuk keselamatan yang kekal? Karena dunia bukan tempat kita. Yang lebih menarik adalah orang mau gini, kita percaya bahwa ketemu Tuhan adalah sukacita kan? Bahkan Paulus bilang keuntungan, betul atau tidak? Tapi kenapa orang mau memperpanjang usianya? Bukan berarti saya suruh cepat-cepat meninggal, maksud saya, bukan itu maksud saya. Kenapa orang tolak reality bahwa saya pasti akan mati? Why people reject the reality? Why you reject the reality? Kita tolak semua kemungkinan itu karena bila perlu kita lebih panjang usianya, sementara kita tahu yang di sana lebih baik dari di sini. Di sana nggak ada penderitaan. Kita tetap mau stay di sini di tempat pengungsian daripada kita tinggal di tempat yang Tuhan janjikan bagi kita. Ini kan shifting pikiran yang luar biasa. Membuat yang lebih banyak kita pikirkan adalah bukan cuma kita bekerja di dunia dan keluarga dan segala macam, benar tanggung jawab,
Tapi apa yang saya investasikan berhubungan dengan harta saya di surga nanti. Ini kan dua hal. Kita nggak boleh melupakan pelayanan, pengorbanan, pemberian, giving, sacrifice, serving, leading, reaching out the soul. Kita tahu itu tidak bisa kita buang karena itulah cara kita build, kita punya house. Selain berbuat baik, mengasihi orang, perubahan, pertobatan dan sebagainya. Jadi house di sana nanti. Tapi banyak orang mau di sana, tapi juga mau di sini. Ngerti maksudnya? Nah, bukan berarti kita nggak boleh punya harta. That's not literal meaning maksud saya di sini. Ini allegorical atau symbolical meaning adalah bahwa apa yang kita lebih terkonsumsi hari ini. Jadi konsep yang pertama adalah tentang refugee. Yang kedua, tentang chosen. Karena yang terjadi adalah yang dipilih manusia, purpose-nya, atau orangnya atau apa? Saya kasih contoh, waktu Petrus bilang, kamulah bangsa yang terpilih Imam Rajani. Kita tahu nggak kamu itu maksudnya apa? Kita pernah tahu nggak yang disebutkan kamu itu seperti apa mereka? Kita akan bahas nanti. Tapi dalam 1 Petrus 2, ayat yang ke A dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih, chosen, sesuai rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Jangan lupa ada kata-kata supaya. Oke? Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia, ini bahkan sering jadi ayat yang paling favorit. Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Tuhan telah memilih saya. Dia lupa supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang dipilih Tuhan orangnya atau tujuannya? Is it the person or the purpose? Sekarang taruhlah kita orangnya. Oke, orang Tuhan. Oke, sekarang dia bilang person. Terus hidupnya berantakan. Hidupnya sembarangan. Benarkah itu tujuannya? Enggak. Yang Tuhan pilih dari sejak dunia ciptakan adalah bukan manusianya. Tapi tujuannya is the purpose. Tujuannya adalah supaya kamu taat, kita taat pada Yesus Kristus. Tujuannya supaya kita kudus dan tak bercacat. Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk, sekali lagi, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi jangan kita salah, karena ada pengajaran seolah-olah kita dipilih. The truth adalah, it is the purpose yang Tuhan tentukan dari awal. Purpose-nya adalah kita menjadi mirip dengan Yesus, kita taat kepada Kristus, kita menjadi serupa dengan Dia, kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dari the purpose-nya, bukan orangnya yang dipilih. It is the purpose yang dipredestinasi atau yang telah ditentukan Tuhan. So ini paling penting, brothers and sisters. Karena konsep ini menjadi salah. Karena orang meninggalkan, membuang supayanya itu udah dibuang. Yang penting gua nih. Supayanya, I don't care. Padahal dipilih purpose-nya, bukan orangnya. Jelas ya? Nih, problem dalam hal mengartikan firman Tuhan. Waktu Petrus bilang, kamulah bangsa yang terpilih. Waktu kita baca, langsung kita bilang, gila ini saya bangsa terpilih. Dia adalah, itu bukan inklusif. Kita orang ketiga, kita bukan orang pertama. Atau maksud saya, kita bukan orang kedua yang terima kata-kata itu. Waktu Petrus tulis surat, dia tulis kepada orang yang tersebar di situ. Memang kita masih hidup pada waktu itu? Kita belum hidup. Jadi kita tuh eksklusif, kita tuh di luar, kita bukan inklusif. Gimana supaya firman itu masuk akal bagi saya? Sekarang kita lihat. Nih, mereka kemungkinan besar orang Yahudi. Ya, Kristen. Mereka sudah menjadi murid Tuhan paling lama, lebih 30-an tahun jadi murid Tuhan. Ada mungkin di bawah, paling tertua mungkin 30-an tahun jadi murid Tuhan. Yang ketiga, mereka sudah lewatin namanya persekusi daripada keluarga mereka sendiri. Mereka di sinagog ditangkap, diseret keluar. Mereka lewatin itu semuanya. Mungkin karena orang tua tidak mau mereka jadi murid Yesus, mereka kehilangan warisan. Ingat, budaya Yahudi adalah budaya pertanian, peternakan.
Mungkin mereka kehilangan warisan karena keputusan mereka itu. Mungkin mereka juga adalah orang-orang yang menjual seluruh harta mereka dan bagi pada orang yang membutuhkan. Mereka adalah orang-orang yang melewati banyak tetapi setia. Mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, mereka memberi diri mereka dibaptis menjadi murid Tuhan. Dan mereka lewati semua macam pengujian. Baru kata-kata kamulah bangsa yang terpilih. Saya tanya, kita perantang petenteng, kita bilang kita bangsa terpilih. Is it inklusif? The answer adalah enggak. Tapi secara prinsip kita bisa bilang kita menjadi bagian kalau kita memiliki entry level yang sama. Entry-nya sama, pintunya sama. Oke? Kalau kita main game, namanya level kan ada kan, namanya entry level. Entry level itu kalau kamu ke bank, kamu harus entry belakang itu karena kalau enggak bisa masuk. Saya kemarin bilang buat anak saya ini, khotbah pertama udah jadi agak bergurau khotbah kedua. Saya bilang begini, di dunia ini sekarang orang confused tentang gender. Tapi Bible bilang cuma ada 2 gender, male and female. Dia kayak, dengan muka curiga kepada saya, Ada gender yang dipercaya adalah diterima oleh gereja-gereja pengikut setan. Orang-orang penyembah setan, ada gender khusus untuk mereka. Apa? Namanya genderuwo namanya, oke. Namanya genderuwo. Bagus kan? Itulah. Saya mikir loh bojok itu loh, mikir loh. Iya. Nah sekarang saya lupa poin saya apa, saya lupa. Apa itu? Oh entry level, oke, antri. Oke, terima kasih Pak. Modal percaya Yesus adalah Tuhan. Adalah seperti kita main game, kita baru melihat kepada monitornya. That's modal percaya. Kita belum login, oke, login dalam konteks game ya, bukan login dalam soal konteks itu ya. Kita belum login, masih baru lihat layar, ini game kayak di mana. Itu namanya baru percaya, itu game namanya. Seperti orang percaya Yesus adalah Tuhan, itu seperti orang lihat game, dia baru lihat. Kemudian orang itu bertobat, mengenal Tuhan dan menjadi dia baru entry level, dia baru masuk entry level. Berarti maksudnya, apakah dia berhenti di situ? Enggak, Alkitab bilang untuk hidup kudus, untuk menjadi seperti Kristus, itu perjalanan dia masih panjang. Makanya orang yang disebut, yang tadi dalam kategori inklusif, anak keturunan ilahi dan segala macam, itu bagian daripada orang yang sesuai dengan tujuan, lagi berjalan menuju tujuan. Menjadi mau mirip dengan Yesus, mau hidup kudus, dan struggle kita mau masing-masing. Tapi kita menuju ke arah sana. Dari inklusif baru. Tapi kalau kita dengan hanya modal percaya, jangan-jangan kita ini bahkan belum main game sama sekali. Belum entry level juga belum, masih di luar. Biasanya mandang itu monitor, belum ngapa-ngapain. Oke, so ini penting karena dengan mengambil konteks kamu yang dipilih sejak dunia diciptakan, seolah-olah kita sudah expert dalam pemilihan game. Seolah-olah kita sudah pada level yang profesional waktu main game. Padahal kita belum, bahkan entry-nya belum. Jelas maksudnya. That is very important karena pengertian ini sering salah. Harus pelajari dengan lebih dalam. Yang dipilih bukan manusianya, tapi tujuannya. Sorry, yang ditentukan Tuhan bukan dipilih. Yang ditentukan Tuhan adalah bukan manusianya, tapi tujuannya. Amin. Nah sekarang kita 1 Petrus 1 ayat 3-5 kita go to the living hope-nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, the living hope-nya itu. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Petrus atau firman Tuhan menjelaskan bahwa ada namanya living hope. Nah living hope itu tidak sama dengan kita punya hope yang kita punya.
Namanya kita sebut namanya earthly atau worldly hope. The living hope adalah kita itu lahir baru untuk apa? Untuk lihat pada warisan nanti yang tidak binasa, tidak kekal. Itu namanya living hope itu. Jelas maksudnya. Karena yang kita pikir adalah sebenarnya berbeda dengan konteks living hope di sini. Hidup yang penuh pengharapan untuk mendapatkan bagian nanti yang tidak akan binasa, tidak akan cemar, tidak akan layu, tersimpan di surga bagi kita. Kita barusan akhir Agustus, awal September, kita semua dikejutkan dengan demo yang kemudian banyak kali pembakaran-pembakaran dan sebagainya. Waktu kita lihat orang demo, kita bilang apa? Semoga demonya tidak anarkis. Kemudian apa? Semoga demonya cepat selesai. Semoga itu selesai, itu bersifat sementara. Tidak bersifat kekal. Jadi hope yang kita punya sebenarnya temporary hope. Bukan living hope sebenarnya. Karena the living hope berhubungan dengan reward nanti, berhubungan dengan inheritance yang tadi disebutkan itu. Kalau hujan, kita bilang, kalau banjir kita bilang apa? Semoga hujan berhenti. Betul kan? Kemudian datang hujan berhenti, kemarau. Sumber air sudah tidak dekat lagi. Kita bilang adalah semoga semoga turun hujan. Jadi kenapa kita nggak bilang semoga hujan secara konsisten? Waktu hujan banyak pun semoga hujan. Ketika lagi banjir semoga hujan juga. Karena bersifat sementara. Betul kan? Apalagi ketika ada demo dan rusuh kita bilang semoga demonstrasinya berhenti dan tidak ada rusuh. Tapi ketika ibu-ibu ke supermarket ada demo makanan, ibu-ibu kan mau demo kan? Demo-demo baju, demo kan mau juga kan? Kan semoga demo kan berbeda jadinya kan? Ketika ada perang masalah ekonomi, semoga perang berhenti. Ketika Ukraina, di Rusia menyerang Ukraina, kamu ketakutan, semoga tidak ada masalah secara ekonomi. Kan semoga, tapi kan temporari, sementara tidak bersifat kekal. Ketika ada masalah, ada kesulitan, semoga kesulitan ini cepat berakhir. Ketika ada kemiskinan atau pergumulan secara keuangan, kita bilang semoga ini berakhir dan kita punya masa depan. Jadi hope yang kita pikirkan sebenarnya adalah merupakan sikap yang optimis sebenarnya. Wishful thinking bisa. Atau berpikir positif. Pasti berubah dunia ini. Keadaan pasti membaik. Itu berpikir positif. That's not living hope. Karena living hope berhubungan dengan tadi. Dengan yang kekal itu sebenarnya. Karena itu kemudian rasa aman pun ditaruh pada hal yang bersifat sementara. Kalau keadaan lebih buruk kita berharap keadaan lebih baik. Ketika keadaan sudah lebih baik maka nilai rasa aman kita makin bertambah karena keadaan sudah lebih baik. Atau ketika lagi ada demo dan cenderung kepada anarkis, kalau kita punya koneksi kepada aparat, teman-teman aparat, kita telepon mereka, tolong dong jaga rumah saya. Karena kita pikir bahwa dengan menaruh itu rasa aman kita taruh pada mereka. Gak apa-apa, tapi kan bersifat sementara. Apalagi hasil lebih baik. Oh, semoga hasil lebih baik. Itu kan sebenarnya adalah bukan harapan secara living hope. Pendapatan lebih baik, pendidikan lebih baik, everything yang lebih baik, semuanya bersifat sementara. The living hope berbeda, adalah sesuatu yang bersifat kekal, yang kita taruh karena kita berharap yang kekal itu. Itu maksudnya living hope. Oke? Supaya kita berbeda, kita tidak sama cara kita berpikir lagi. Mungkin kita orangnya optimis, bukan berarti kita tuh punya pengharapan yang benar dalam Alkitab. Mungkin kita orangnya berpikir positif. Oke? Tapi bukan berarti bahwa kita punya pengharapan yang benar di mata Tuhan. Karena itu kemudian, why the living hope tadi? Why hope yang kepada keselamatan itu? Hope kepada akhir yang kekal itu. Ayat 1-5. Pasal 1 ayat ke-5. Dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah, kata-kata yang dipelihara maksudnya bukan seperti ibu bapak memelihara kita. Terjemahnya adalah yang di-guarded and protected by apa? By the power of God. The living hope yang kamu dan saya punya tentang inheritance, tentang harta itu
dipelihara, dijaga. Bukan cuma dijaga dengan penjagaan biasa, tapi dijaga dengan the power of God. Seberapa secure kamu dan saya, kalau kita tahu keselamatan kamu dan saya, di-guarded, di-protected by the power of God. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sementara kita menantikan keselamatan nanti akan dinyatakan di akhir zaman nanti. So hari ini kenapa kamu dan saya jemaat kita punya living hope yang benar tadi tentang akhir zaman itu. Tentang sorga. Why? Karena keselamatan itu dijaga oleh kekuatan Allah. Kita boleh struggles, oke. Kita boleh bergumul, manusiawi. Kita boleh punya pemikiran yang salah, manusiawi. Kita boleh bahkan jatuh, yang iya, tapi dia manusiawi. Tetapi tidak berarti bahwa kita serta-merta kehilangan keselamatan kita. That is guarantee kita harus punya, brother sisters. Bahwa keselamatan kita, kamu dan saya, protected by the power of God through your faith, kata Alkitab. Dan ini yang menjadi kenapa kita mendekat kepada Tuhan, menjadi berbeda nilainya. Karena kita tahu bahwa Tuhan bukan Allah yang saya bayangkan. It's not like that. Dia memilih kita untuk hidup selama kita masih dalam proses berjuang itu. We are still protected by His hand, by His power. Kita masih terus dijaga oleh kekuatannya. Walaupun kita struggle, kita lemah, kita punya a lot of weaknesses, betul. Tetapi bukan berarti bahwa because kita punya weaknesses, kita lost kita punya salvation. Enggak ada begitu ceritanya. Karena Tuhan protected. Kita punya keselamatan itu. Roma 8:24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. We are saved in the hope. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Makanya disebut namanya the living hope yang kekal. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. What you hope itu adalah wishful thinking aja, pikiran positif aja, pengharapan lebih baik secara ukuran dunia. Tetapi the true hope adalah nanti, inheritance yang kita dapat nanti. Amin. Makanya dikatakan kalau itu benar dalam pasal yang sama. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Jika Allah memprotect your salvation with His power, who can take it? Siapa bisa mengambil kasih Tuhan dari kita? Siapa? Tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengambil kuasa Tuhan daripada kamu dan saya. Nggak bisa. Karena Tuhan, brother sister, protect you and me, our salvation. Jadi dunia boleh seperti tidak ada arah. Dunia boleh seperti tidak punya pengharapan. Dunia boleh kacau, tapi your salvation, our salvation, protected by God. Amin. Makanya kemudian ada satu penulis Kristen yang menulis banyak buku. Namanya Dylan Burrow. Dia bilang begini. Safety comes in our nearness to God. Not in our distance from our enemies. Rasa aman datang bukan di dalam seberapa dekat kita dengan Tuhan. Rasa aman datang di dalam seberapa dekat kita dengan Tuhan. Bukan di dalam seberapa jauhnya kita dari musuh kita. Bukan dari seberapa jauhnya kita dari masalah kita. Bukan dari seberapa jauhnya kita dari apa yang kita mau hindari, bukan. Tapi rasa aman datang kalau kita dekat dengan Tuhan. Soal ini kita boleh punya struggle dalam kehidupan kita. Yang tadi saya bilang tadi, kita struggle. Kita fall. Kita weak, kita lemah. Tapi selama kita masih on the direction,
mau becomes like Christ, mau jadi orang kudus, kita fight untuk hidup dalam kekudusan. We fight everything untuk ke arah sana. Your salvation, our salvation is secured, guarded, and protected by God. Allah tidak sembarangan memilih. Oke, Dia tahu dan Dia berkuasa. So hari ini waktu kita datang kepada Tuhan, saya berharap kita pun datang dengan rasa confident. Oke, kita boleh punya banyak masalah, tapi dekat kepada Dia datang rasa aman. Rasa aman kita bukan karena masalah itu absence. Rasa aman kita datang bukan karena problems itu absence, tapi karena kita dekat dengan Tuhan. That is the beautiful thing tentang Tuhan kita itu. Kita boleh datang, kita manusia kan bisa datang dengan perasaan guilty, merasa bersalah. Datang dengan perasaan unworthy, tidak layak. Pernah punya perasaan begitu? Kita datang dengan perasaan kayak Tuhan gak sayang saya amat sama saya sih. Kita boleh datang dengan whatever you're feeling. Namanya manusia. Tapi yang menggaranti, yang menjamin tentang Tuhan itu siapa adalah penyataan firman-Nya. Dan dia bilang, this living hope, inheritance yang sudah dikasih pada kamu dan saya, nanti di-reveal, nanti di akhir zaman, guarded and protected. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengambil itu daripada kamu dan saya. Amin. So karena itu kemudian brothers sisters, mendekatlah kepada Tuhan dengan hati yang confident. Karena Tuhan mengasihi kita dan mau protect kita. Hal yang kedua yang Petrus bicarakan ayat 6-9. 1 Petrus 1 ayat 6-9. Dikatakan begini. Bergembiralah akan hal ini. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan maksudnya adalah persecutions. Mereka mulai hadapi sekarang. Mereka sudah mulai menghadapi persekusi. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Mereka ngerti bahwa ini adalah membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Kalau emas yang murni diuji dengan api, maka pengujian akan iman kita itu lebih tinggi daripada seperti pengujian emas. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya tanya, pernyataan ini bukankah pernyataan yang dikhususkan kepada Yesus dan kepada Allah, kepada Tuhan? Puji-pujian, hormat dan kemuliaan diberikan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi kenapa di sini bilang kepadamu memperoleh praise, glory, and honor. Puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Yang akan dinyatakan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Saya tanya, kalau itu lebih berharga, kenapa kita mau bangun rumah di tempat pengungsian? Kenapa mau stay di tempat pengungsian? Kenapa nggak mau pindah ke sana? Saya tidak berkata kalau gitu kita mati aja. That's not my point. Tapi maksudnya adalah kita juga bekerja untuk apa yang kita hidupi saat ini. Tapi jangan lupa kerja untuk nanti kehidupan kita di yang kekekalan itu. That's our investment. Kita bekerja untuk anak kita di masa depan, puji Tuhan. Keluarga di masa depan, haleluya. Tetapi di mana kita untuk masa depan kita di surga nanti? Kita bukan entry level. Kita ini in the game to become like Christ. To be holy. That is our game. Untuk memberitakan kematian Tuhan sampai datang. That is our game. Untuk memberitakan perbuatan ajaib Tuhan. That is our game. Dan we never stop. Karena yang kita mau dapat adalah puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Imagine, coba. Imagine God yang seharusnya terima puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Kemudian kasih kepada kamu. Whatever porsinya, I don't know. Whatever the porsinya, puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Jadi kalau hari ini, brothers sisters,
kita tidak mendapatkan puji-pujian, kemuliaan, kehormatan, nggak apa-apa selama di dunia. Nanti di surga dapatnya di sana. Amin. Kalau di grup kita tidak dapat kemuliaan di grup bermasalah semua, ya nggak apa-apa juga. Kalau grup semua orang kritikal sama pemimpinnya, ya nggak apa-apa juga. Nanti kemuliaan, kehormatan di sana nanti. Kan itu yang kita cari. Daripada kita di sini kita berusaha dapat, di sana kita nggak dapat, buat apa? Sementara yang kekal kita nggak mau ya. Mau tinggal di bangun rumah megah di tempat pengungsian buat apa? Sementara di sana lebih hebat dari sana. Ngerti maksudnya? Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai. Kamu telah mencapai. Bukan kamu akan mencapai. Kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yaitu keselamatan jiwamu. Petrus ini, kalau kita baca surat Petrus, kita jadi bertanya, emang dia orang sederhana? Kayaknya gak mungkin deh. Karena suratnya terlalu pintar, terlalu helenistik, terlalu bagus untuk kita bisa bilang bahwa sederhana cara penulisannya. Ini contohnya. Oke, dia bilang begini, keadaan sekarang kita mengalami banyak ujian. Oke? Jadi kalau kita mengalami banyak ujian, keadaan kita lagi banyak pergumulan. Sukacita adalah pilihan kamu. Rejoice is your choice. Kamu bisa memilih komplain kepada Tuhan, mengkomplain kepada keadaan, atau kamu memilih bersukacita. Kenapa kamu memilih bersukacita? Karena ada alasannya. Kamu tahu bahwa itu akan membuktikan, memurnikan iman kamu. Kalau kamu tolak, maka iman kamu pun tidak bisa dimurnikan. Hari ini kalau kita berada pada keadaan yang tidak enak, that means kita lagi diuji iman kita. Berlaku bagi siapa, termasuk siapapun kita di sini. Waktu kita berhadapan dengan keadaan yang tidak enak. Entah itu dari saudara-saudara kita. Entah itu dari anak buah kita di dalam pekerjaan. Dari atasan kita, dari keluarga kita, dari sekeliling kita. Sebenarnya kita lagi sedang mengalami pengujian iman. Tolak atau tidak tolak. Dan kalau orang terima itu, sikapnya menjadi bersukacita. Karena dia tahu setelah dia membuktikan itu, rewardnya adalah pujian, kemuliaan, kehormatan yang akan dinyatakan pada waktu Tuhan Yesus datang. Saya tanya, Petrus orang sederhana? Enggak mungkin. Bahasanya helenistik banget, Yunani banget. Dan tata gaya bahasa yang struktural. Yang berikut. Ya sama. Mereka mengasihi Yesus atau beriman kepada Yesus. Tapi mereka belum melihat Yesus. Jadi karena mereka belum pernah melihat Yesus, mereka memilih untuk apa? Untuk mengasihi dia. Oke? Saya tanya, emang karena kita belum lihat orang, kita tidak mengasihi? Pasti susah kan? Betul atau tidak? Tetapi jemaat mereka bilang mereka mengasihi Yesus. Mereka memilih untuk mengasihi Tuhan Yesus walaupun mereka belum lihat dia. Sama juga hari ini para sisters. Kenapa kita bersukacita? Karena kita memilih mengasihi Tuhan Yesus. Maka sukacita menjadi berbeda. Kalau kita decide kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Semua keadaan kita hadapi dengan sukacita. Walaupun kita tahu tidak gampang. Kita mau melayani. Kenapa kita berhenti melayani? Kenapa kita berhenti untuk memberi? Kenapa kita berhenti berbagi? Kalau kita hadapi ujian tantangan grup yang tidak, orang-orang yang tidak baik kepada kita, apakah kita berhenti untuk mengasihi Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Karena kita memilih untuk mengasihi dia. Dan karena kita memilih mengasihi dia, kita jadi bersukacita. Walaupun problem tidak lewat, masih ada di sana. Tapi decide untuk bersukacita. Dan hasilnya adalah sukacita menjadi sukacita yang tidak terkatakan. Dan dikatakan karena motivasinya saya sudah dapat keselamatan saya itu. So keselamatan yang kita punya bukan nanti kita diberikan, kita sudah di tangan kita, brothers and sisters. It is in your hand sebenarnya.
Oke? Saya punya anak, 3. Sudah punya menantu. Setiap dari mereka, they have their own struggles. Mereka punya kekuatan, kelemahan. Tapi one thing yang saya bilang buat mereka, saya bilang adalah, you boleh achieve, you boleh tidak achieve. You boleh sukses di dunia, tidak sukses di dunia. Whatever you are, I love you. Saya mengasihi kamu bukan karena kamu berhasil. Saya mengasihi kamu, kamu berhasil, tidak berhasil. You are my son, you are my children. And that is never change. And I love you. Mereka boleh struggles. Sometimes things mereka lakukan juga. But kasih saya kepada mereka nggak pernah berubah. That is the way kita understand the love of Christ. Dan the way kita respon pada love of Christ adalah kita sayang dia. Whatever situasi, kita fight untuk itu. Karena kita tahu bahwa kita mau sayang dia, mau sayang Kristus. Apakah saya sudah melihat Yesus? Belum. That's why itu kita punya faith. Tapi Petrus bilang, walaupun kita belum pernah melihat Yesus, kita decide untuk mengasihi dia. Dan karena kita decide mengasihi dia, kita punya sukacita. Keadaan tidak berubah, but di dalam kita bersukacita. Dan the level of sukacita adalah yang orang gak bisa. Dia gak punya apa-apa, dia bisa ketawa. Dia struggle begitu banyak, dia bisa enjoy life. Jadi sukacita yang tidak terkatakan. Karena tujuan iman sudah di tangannya. So hari ini saya mau kita lihat 2 area, brothers and sisters. Area yang kedua adalah namanya area reward. Reward of faith. Di mana pujian, kemuliaan, kehormatan, harta tidak binasa, tidak semua di situ. Tapi itu diberikan setelah akhir zaman. Jelas maksudnya. Ada lagi namanya the goal of your faith. Kamu sudah menerima tujuan iman kamu, yaitu keselamatan jiwamu. Your salvation, waktu kita bertobat jadi murid dengan sungguh-sungguh, is in your hand. You are looking for reward. Kita enggak tunggu, oh saya selamat, tidak selamat, enggak. Bible bilang kamu telah menerima keselamatan. Kamu telah terima tujuan iman kamu, keselamatan jiwa kamu. Your soul is saved. Rewardnya nanti di surga. That is our reward. That's why kita sekarang ini bukan bekerja karena untuk diselamatkan. Melayani supaya diselamatkan. Ingat ya, kamu di sini bukan eksklusif ya, tapi kontekstual ya Alkitab ya. Supaya kalau orang dengar khotbahnya jangan pikir, wah itu enggak. Kita sudah. Tapi yang sekarang kita bekerja adalah untuk reward kita. Poin yang kedua adalah why we have living hope. Because salvation is in our hand. Kita sudah terima keselamatan itu. That's why kita punya living hope. Yang terakhir, brothers and sisters. Yang terakhir. Ayat 10 sampai 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Bayangkan nabi-nabi zaman dahulu sudah selidiki dan teliti. Yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus. Roh Kristus. Lihat ya, Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Pertanyaan saya gini, bagaimana bisa Yesus lahir 2000 tahun lalu, nabi-nabi di atas 2000 tahun, tapi Roh Kristus bisa berbicara kepada mereka? Berarti artinya apa? Berarti Kristus dalam bentuk roh sudah ada sebelum bahkan dunia diciptakan. Sudah ada sebelum sejarah. Berarti dia adalah Tuhan kalau begitu. Ini kan pernyataan Yesus adalah Tuhan. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Datang suffering, datang glory. Kalau Yesus sudah dinubuatkan, datang suffering, datang glory, maka kamu juga jemaat, kata Petrus kepada dalam suratnya, datang suffering, menyusul juga glory. Gak bisa pisah, dua-duanya ada.
kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Nabi-nabi loh. So imagine, whatever prophet yang kamu sebut. Yunus. Siapa lagi? Yehezkiel, Yesaya. Siapa lagi? Amos, Nahum, Obadya. Siapa lagi? You sebut nabi-nabi itu. Dikatakan mereka melayani kamu. Mereka pada zaman itu. Dengan segala yang telah diberitakan sekarang kepada kamu tentang dengan perantaraan mereka. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Can you imagine? Malaikat pengen tahu. Tapi pesan itu disampaikan oleh nabi-nabi kepada orang pada masa itu dalam konteksnya. Tapi juga kepada kita hari ini. Pesan yang para malaikat pengen tahu. Nah saya tanya. Kalau dari ancient time pesannya tentang Yesus. Zaman Yesus dia pesan tentang dirinya. Zaman Petrus tentang Yesus. Dan adalah Tuhan dan keselamatan melalui dia. Sampai sekarang yang sama. Berarti pesan keselamatan melalui Yesus itu adalah pesan yang benar. It's a true message. Orang boleh meragukan Tuhan. Orang boleh meragukan apa? Terserah. Tapi pesan Yesus adalah Tuhan adalah benar. Amin. Apa yang tertulis Alkitab adalah benar. Saya mau bilang kepada kita brother sisters, baik kita anak muda, ya, kita suka baca, suka berpengetahuan. Do not ever doubt satu nokta pun daripada firman Tuhan. Jangan pernah satu nokta pun kamu meragukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu betul. Nabi-nabi zaman dahulu bicara, sampai pada zaman Yesus, rasul-rasul, dan seterusnya, sampai sekarang mau bilang bahwa keselamatan hanya dalam Yesus. Orang di luar boleh bilang Yesus bukan Tuhan, terserah urusan mereka. Mereka bilang Alkitab dirubah, terserah mereka. Oke? Tapi dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, firman Tuhan adalah firman Tuhan. Karena the message is true. The message of hope, living hope is true. Poin saya terakhir, ini saya lupa kalimatnya karena saya ganti poinnya ke hapus isnya. The message is true. Pesannya itu benar. Generasi ke generasi, the message is true. Jangan pernah tidak percaya firman Tuhan. Amin. So hari ini brothers sisters, mengapa kita punya living hope? 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Ini kesimpulannya. Injil keselamatan yang membawa harapan yang hidup di dalam Kristus itu benar. Tidak mungkin salah. Itu benar. Kamu sudah terima itu. Dan kamu bukan cuma terima, tapi keselamatan itu dijaga dengan kekuatan Allah. That is the message-nya. Amin. Waktu kita pulang, embrace your salvation. Be grateful kepada your salvation. Berterima kasih kepada keselamatan itu. Tapi jangan berhenti pada entry level. Maju in the true game. Yaitu becomes like Christ. Menjadi mirip dengan Yesus. Semoga Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.